Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama AMB Crypto. Ini ada sebuah informasi menarik, teman-teman, bahwa hari ini Ethereum ini mengalami krisis pada supply-nya. Artinya jumlah Ethereum semakin berkurang. Nah, pertanyaannya apakah ini adalah sebuah sinyal potensial bahwa akan terjadi pergerakan naik atau terjadi bull run untuk Ethereum, teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa Ethereum sebagai salah satu cryptocurrency terbesar di dunia itu telah menghadapi berbagai tantangan dan peluang sejak diluncurkan pada tahun 2015. Dalam beberapa bulan terakhir, salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah krisis pasokan Ethereum, teman-teman. Jadi isu ini telah menjadi perbincangan di kalangan analis dan perilaku pasar dan para pelaku pasar, terutama karena potensi dampaknya terhadap harga Ethereum dan dinamika pasar yang lebih luas, teman-teman. Jadi krisis ini, kalau kita lihat dari tulisan yang ada di dalam laporan media ini disebabkan oleh penurunan cadangan Ethereum yang ada di market atau di bursa, dan juga terjadinya peningkatan permintaan untuk staking Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, banyak orang yang kelihatannya menyimpan Ethereum, mungkin keluar dari market, kemudian banyak juga yang melakukan staking Ethereum, teman-teman. Dan dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang krisis pasokan Ethereum, fundamental jaringan yang kuat, kemudian sentimen pasar yang mempengaruhi, serta prospek masa depan dari Ethereum, teman-teman. Jadi krisis yang dialami oleh Ethereum ini bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari beberapa faktor yang saling berkaitan, termasuk dinamika pasar, perubahan dalam mekanisme jaringan Ethereum, dan tren di antara para investor. Kalau kita lihat di sini ada laporan dari CryptoQuant, teman-teman. Jadi kalau kita melihat laporan dari CryptoQuant, cadangan Ethereum di bursa itu turun menjadi 18,5 juta Ethereum, jauh di bawah puncaknya yang mencapai 35 juta Ethereum pada tahun 2020, teman-teman. Dan penurunan ini menunjukkan bahwa semakin sedikit Ethereum yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa, dan ini dapat menyebabkan tekanan pada pasokan jika permintaan meningkat, teman-teman. Kemudian penurunan cadangan ini juga bertepatan dengan meningkatnya minat investor di dalam staking Ethereum. Dengan diperkenalkannya Ethereum 2.0 dan transisi dari mekanisme proof of work ke proof of stake, staking telah menjadi salah satu cara utama bagi para holder Ethereum untuk mendapatkan imbal hasil. Semakin banyak Ethereum yang dikunci dalam staking, maka semakin sedikit yang tersedia untuk diperdagangkan, yang pada akhirnya akan memperparah krisis pasokan ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, analis yang bernama Leon Whiteman. Jadi Leon Whiteman ini melihat, teman-teman, bahwa krisis pasokan ini akan bisa menjadi pemicu kuat bagi kenaikan harga yang luar biasa di masa depan, teman-teman. Karena kita tahu bahwa otomatis akan berlaku hukum supply and demand. Pada saat banyak orang membutuhkan Ethereum, sementara pasokannya semakin sedikit, maka yang terjadi akan terjadi ledakan harga, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk Ethereum hari ini mengalami kenaikan sebesar 0,47%. Diperdagangkan di angka 2.525 US dollar per satu Ethereum.
Kemudian kalau kita coba cek di time frame 7 hari teman-teman. Untuk 7 hari ini masih koreksi 8,36%, namun untuk 1 hari ini mengalami kenaikan tipis. Kemudian untuk market capital dari Ethereum hari ini masih menempati peringkat kedua di coin market cap, ada di angka 303 miliar US dollar teman-teman. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan volume transaksi sebesar 2,19%, ada di angka 14,3 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat total supply-nya, ini ada sekitar 120 juta Ethereum dan sirkulasi supply-nya juga 120 juta. Kemudian kita cek untuk harga masa lalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Ethereum pada tanggal 16 November tahun 2021 atau 3 tahun yang lalu itu pernah menembus harga 4.891 US dollar per satu Ethereum teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembelian Ethereum pada hari ini, kalau mengacu dari harga ATH, berarti Ethereum ini sedang diskon 48,39% teman-teman. Namun kalau kita lihat laporan ini, saya secara pribadi optimis teman-teman, kalau misalkan Ethereum ini semakin lama semakin menghilang dari market, maka akan berlaku hukum supply and demand, akan terjadi ledakan harga dan itu akan menimbulkan keuntungan yang luar biasa bagi para holder atau para investor yang melakukan staking di Ethereum teman-teman. Sekarang pertanyaan lanjutannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini? Jadi seperti biasa teman-teman, saya ingatkan bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pembelian Ethereum, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Dan di sini saya hanya memberikan pandangan yang sifatnya subjektif, jadi jangan diikuti karena pendapat saya bisa benar, bisa salah teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih cocok memakai Bollinger Band atau memakai teori breakout resistance atau breakout support, atau mungkin memakai Ichimoku Cloud. Silakan teman-teman memakai indikator sesuai dengan gaya trading Anda masing-masing. Namun kalau menurut pendapat saya pribadi teman-teman, kita lihat di sini pada tanggal 8 Agustus 2024 terjadi dead cross teman-teman, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, berarti trennya untuk Ethereum ini tren penurunan teman-teman. Jadi kalau ada yang mau membeli Ethereum, kalau menurut pendapat saya pribadi lebih baik kita tahan diri dulu, kita tunggu terjadi golden cross di mana MA50 memotong kembali MA200 ke atas. Pada saat itu terjadi, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Tetapi kalau untuk hari ini saya tidak menyarankan karena kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunan ini akan terjadi teman-teman, karena ini hari ini trennya adalah tren penurunan. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.